siang untuk semua. Karena ini adalah metodologi, jadi tentu harus ada yang ternilai. Apakah nanti peserta dapat mencapai tujuan daripada pembelajaran, maka izinkan saya untuk memulai dengan pretest. Izin teman-teman keluarkan HP-nya masing-masing. Kita akan memulai dengan aplikasi Kahoot untuk nanti di akhir kami tutup dengan post-test apakah yang kami sampaikan itu tercapai gitu tujuannya. Izin. Boleh dibantu dibuka aplikasi kita? Udah ya? Udah. Oke, izin saya. Jadi silakan Bapak Ibu masuk, ketik lewat Google, izin lewat Google, Kahoot IT, itu ya, Kahoot IT. Sudah pada diketik? Oke, setelah itu muncul ketik 2341517 PIN-nya. Udah? Silakan ketik nama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Semuanya bisa ikut? Oke, tekan mulai. Silakan. Pencapaian? Itu mulai yang di kiri itu. Enggak, maksudnya bantu. Udah dimulai. Udah. Klik mulai di situ. Udah masuk. Oke, baik. Udah bisa semua ya masuk ya. Oke. Silakan kita mulai, izin. Silakan diisi. Apakah saya menutupi, izin? Saingan, walaupun saingan boleh lah dekat-dekatan. Jadi saya jelaskan, kuisnya ini setiap soal itu kita cuma punya waktu 20 detik. Silakan dikerjakan. Oke. Ya. Selanjutnya soal berikutnya, silakan dijawab. Menutupi ya? Saya sudah mengecilkan diri. Oke, teman-teman. IKP mulai dikembangkan oleh Bawaslu sejak tahun 2014, 2015. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kerangka IKP terdiri dari berapa dimensi utama? 2, 1, 4, atau 5? Silakan. Oke. Selanjutnya, berikut yang bukan termasuk dimensi IKP adalah apakah manajemen konflik? Pilihan berikutnya ada partisipasi, ada kontestasi, ada penyelenggaraan pemilu. Silakan dipilih. Oke, wah ini keren ini namanya masuk. Selanjutnya, unit analisis utama dalam IKP adalah kecamatan, kabupaten kota, atau desa kelurahan, ataukah nasional? Ayo semangat. Nanti ada door prize. Kulkas 5 pintu. Soal berikutnya, pembobotan indikator dilakukan untuk mengurangi jumlah data,
menambah jumlah indikator, menghapus indikator yang tidak penting, menentukan tingkat kepentingan setiap ketutup itu. Oke, ini dari tadi kayaknya nama Z ya. Selanjutnya, coding scheme digunakan untuk menambahkan indikator baru, mengubah data kuantitatif menjadi cerita, mengubah data kualitatif menjadi angka, menghapus data yang tidak relevan. Silakan. Kayaknya nama Pak Adrian ini di 1, 2, 3 terus ya. Apa tuh? Nah, Z. Saingan Z dengan Han. Apakah para mahasiswa ya? Keren ini mahasiswa kita ini. Selanjutnya, contoh data kuantitatif dalam IKP adalah ada opini masyarakat, ada tingkat kerawanan tinggi, sedang rendah, kemudian jumlah laporan politik uang, dan ada narasi pemberitaan. Udah habis ya? Satu lagi. Oke, terakhir ya. Kategori tingkat kerawanan IKP terdiri dari sangat rendah, rendah, kemudian tinggi, kemudian rendah, sedang, tinggi, ada minim, sedang, berat, ada lemah, ada lemah, sedang, kuat. Silakan pilih kategorinya ya. Kategori kerawanan kita membaginya itu. Oke. Wah, siapakah itu? Han dan Z. Oh, masih ada satu lagi. Hasil IKP digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan dan pencegahan, menentukan calon yang layak menang, menentukan partai politik baru, membatasi kampanye. Ini terakhir, 10 soal ya. Oke, siapakah gerangan? Wow, Yosep. Siapakah Yosep? Mana orangnya? Iya. Tepuk tangan dong. Jadi untuk pretest kita yang tertingginya Pak Yosep. Salah. Weh, itu ini Han ya? Han, Z, kemudian Yosep. Tepuk tangan. Nanti ambil voucher ininya, tapi harus di postes menang lagi. Kita umrohkan Medan center point. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk pretest, nanti kita ada postes. Saya selanjutnya menyerahkan kepada teman saya Pak Indra, silakan. Izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin batasan waktu. Tentu saja, tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Ropiko. Terkait dengan kita sudah pretest ya, cek ombak dulu. Apakah sudah bisa dipahami dari awal? Ternyata memang ada beberapa persen yang sudah memahami, ada juga yang belum. Itu wajar. Nah, ini sedikit kita akan mengupas apa itu pemilu. Cek. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, sebelum itu mungkin kita menonton video dulu sebentar. Silakan operator. Kalau ada maunya aja. Udah deh. Mungkin karena waktu. Saya mau ingatkan. Pelanggaran kode etik diatur kok di PP 42 tahun 2004, khususnya di pasal 15 ayat 1. Ada sanksinya, sanksi moral, sanksi disiplin, bahkan sampai yang berat dipecat dari jabatan. Apaan nih?
udah ada sanksi-sanksi aja. Emangnya seru banget ngobrolnya. Buset, Jan. Ngopi nih. Lama amat, ditungguin dari tadi. Biasa Bang Andre, ini nih. Nungguin si Risma bacain komen-komen netizen soal pemilu. Kenapa Risma? Banget, banyak banget ini. Iya nih Bang Andre, Pak RT, Pak RW, aku tuh ngeri banget sama komen-komen netizen. Ada yang rasis, tuduh-tuduhan, terus yang paling parah mereka bawa-bawa agama. Belum lagi nih ya, sekarang banyak banget berita-berita hoax. Nah, Bang Andre kan dari Bawaslu nih, gimana nih? Masa nggak ada yang ngontrol? Udah bahaya banget kan ini? Tenang Riz, Bawaslu sudah bikin indeks kerawanan pemilu atau IKP. Di sana, Bawaslu mendata dan menyusun berbagai solusi terkait potensi pelanggaran yang muncul di dalam pemilu. Khususnya hal-hal yang berkaitan di media sosial. Satu lagi, bahkan Bawaslu juga berkolaborasi dengan Kominfo, platform media sosial, dan masyarakat untuk membuat Satgas. Nah, fungsi Satgas nanti itu untuk mengontrol segala hal yang berkaitan dengan pemilu di media sosial agar info yang diberikan jauh lebih valid. Ngomong-ngomong, itu si Ucan kenapa ngibrit begitu? Mana sih Ucan? Izin Pak RT, ada datang tamu tak cari Ki, itu menunggu di mobil. Di mana, Chan? Cek. Nah, berdasarkan dengan video tersebut, kita mengetahui bahwa sesungguhnya dalam fenomena dinamika pemilu itu banyak potensi-potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Maka dari itu kita harus memitigasi ataupun dalam sistem IKP, pengembangan IKP itu dikenal dengan early warning system ataupun alarm ataupun peringatan dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, metodologi penyusunan IKP ini ada 5 variabel utama ya. Yang pertama adalah kerangka konseptual. Kita harus memahami apa itu kemudian landscape dan kategorisasi. Di dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu ini ada 4 dimensi utama. Yang pertama adalah konteks sospol ataupun sosial politik. Nah, ini subdimensinya meliputi keamanan, netralitas ASN atau TNI Polri, kinerja penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan pemilu yang meliputi subdimensi adalah DPT, kampanye logistik, pemungutan dan penghitungan suara, ataupun sengketa proses pemilu. Lanjutnya yang ketiga dimensi kontestasi, yaitu meliputi kampanye yang kampanye sara atau hoax, politik uang, pelaporan dana kampanye, diskriminasi calon, dan yang terakhir dimensi partisipasi atau subdimensinya pemilih, pemantau masyarakat atau masyarakat sipil. Oke, next. Nah, tentu 4 konsep tersebut tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Ini didukung oleh teori-teori yang sudah terakui secara akademis, yaitu yang pertama Mozaffar and Schindler yang menekankan proses penyelenggaraan pemilu. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa pemilu harus DPT-nya harus akurat, kemudian logistiknya juga harus valid dan sebagainya. Kemudian pendapat Robert Dahl yang menekankan terkait dengan kontestasi yang fair. Kemudian Sarah Beck yang menekankan tentang manajemen pemilu ataupun tentang integritas pemilu.
Selanjutnya teori dari Norris yang menekankan terhadap kontestasi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke variabel yang kedua, yaitu unit analisis. Jadi unit analisis ini yang utama adalah di lokusnya adalah di kabupaten. Kenapa kabupaten? Karena memang kabupaten merupakan penyelenggaraan pemilu yang bersifat lokal. Jadi kalau data yang konkret itu ada di level kabupaten. Kemudian yang kedua, level analisisnya ada di provinsi. Karena provinsi ini adalah data sebagai makro daripada sebuah daerah yang menggambarkan kerawanan di tingkat masing-masing kabupaten kota. Selanjutnya, nah tahapan pengelolaan instrumen data IKP yang ini yang biasa dipakai oleh Bawaslu RI, yang tahapannya 1 sampai 10. Kemudian barangkali kita next. Nah, selanjutnya variabel yang ketiga adalah pembobotan indikator. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam metodologi IKP ini kita harus tahu bagaimana cara memberikan bobot indikator. Misalnya indikator terkait dengan money politik atau kerawanan penyusunan DPT. Jadi kalau money politik dan penyusunan DPT itu tidak sama indikatornya, bobotnya beda. Karena kalau money politik ini lebih besar karena memang efeknya lebih masif, mempengaruhi integritas pemilu. Tapi kalau penyusunan DPT ini bisa diselesaikan secara administratif. Misalnya kalau DPT-nya salah, yang meninggal masuk yang harusnya MS menjadi TMS, itu bisa diselesaikan dengan administratif, perbaikan. Maka itu ada ada beberapa variabel yang harus dilengkapi dalam pembuatan indikator ini. Yang pertama, relevansi indikator, yaitu indikator ini harus relevan dengan kerawanan yang terjadi, gitu kan. Kalau di daerah yang mempengaruhi tadi yang sampaikan tadi adalah money politik lebih berefek daripada data pemilih, maka itu lebih relevan untuk skor pembobotan yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya proporsionalitas. Jadi memberikan data pembobotan indikator ini harus proporsional, harus sesuai dengan porsinya, ya kan. Kemudian validitas empiris. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak berdasarkan teori saja, tetapi berdasarkan dengan kejadian di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan secara empiris itu menjadi data pendukung dalam pembobotan indikator. Makanya di dalam IKP ini juga harus diuji kembali, ya kan. Apakah sudah betul atau sudah valid atau belum. Selanjutnya konsistensi metodologis. Jadi di dalam metodologi IKP ini memang harus secara komprehensif. Tidak bisa kita menyampingkan 5 variabel tersebut, makanya semuanya harus berhubungan dan komprehensif. Kemudian selanjutnya transparan, artinya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa sebagai check and balance di publik. Yang kemudian fleksibel. Nah, karena ini adalah tren, ya, ada proses pemiluan adalah tren dan kejadian-kejadian pelanggaran juga case-nya juga berbeda, maka fleksibel dalam persoalan sosialnya. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit memberikan contoh terkait dengan pembobotan indikator kerawanan. Nah, misalnya begini, mungkin ya di sini ada tahapan pencatutan nama, kurang jelas ya, nama masyarakat sipil, ini terkait dengan sipol. Jadi kalau di situ diberikan presentasinya 25%. Kemudian terdapat pemilih TMS yang masuk dalam DPT, itu lebih kecil ya, sekitaran 15%. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian dugaan politik uang itu 40%. Nah, ini bukan mau kita sendiri Bapak Ibu sekalian, tapi berdasarkan empiris, artinya berdasarkan
dampak yang terjadi dalam setiap dugaan pelanggaran ini. Kemudian selanjutnya, nah ini tahapan berikutnya adalah penyusunan coding scheme atau pengkodean skema pengkodean. Jadi kalau kejadian itu money politik misalnya itu adalah kualitatif ya. Tapi kalau jumlahnya berapa jumlahnya terjadi dugaan pelanggaran money politik ada 5, maka disitulah letak skemanya menjadi kuantitatif. Agar apa Bapak Ibu sekalian? Karena nanti akan dilakukan perumusan dan kemudian akan dilakukan indeks berapa skalanya dan apakah ini masuk dalam kategori sedang, berat ataupun ringan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kami akan memberikan sedikit contoh ya terkait dengan yang parabel yang terakhir, yaitu tentang tentang pengindekan ya. Jadi ini adalah hasil dari metodologi dari IKP. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam proses pengindekan ini menggunakan teori atau rumus yang pertama penelitian kualitatif, kemudian juga kuantitatif, dan yang ketiga adalah penggabungan antara keduanya. Nah, kita beri contoh di sini yang menggunakan kualitatif ya, kualitatif. Nah, di sini kita ambil contoh di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu di Kota Jambi, yaitu tahapannya tahapan kampanye. Jadi berdasarkan dengan hasil pengawasan bahwa di Kota Jambi itu terdapat pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan tempat dan tidak sesuai dengan jadwal. Itu melebihi dari 5 kejadian. Nah, kenapa kalau di sini kita sebut pelanggaran ini merupakan kategorisasi yang yang tinggi ya, karena kita memang sudah men-skor tadi, sudah memberikan bobot bahwa setiap kejadian yang lebih dari 3 itu dikategorisasikan daripada pelanggaran tinggi ataupun rawan tinggi dalam tahapan kampanye begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Selanjutnya untuk mengukur daripada keberhasilan kita memahami materi ini, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak saudara kami Pak Wen Arifin, silakan. Terima kasih Pak Indra. Waktu 5 menit lagi, Pak Dewan Juri, peserta semuanya. Saya menghadap ke peserta yang ada di Zoom. Sebelum kita mulai post test, saya ingin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Indra. Metodologi itulah ilmu tentang metode, gitu kan. Digunakan 2 dalam IKP, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan menggunakan survei, kuesioner kepada narasumber atau sumber informasi dengan menggunakan persuasif. Ditentukan orangnya siapa, dan itu adalah KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, Polri, dan sebagainya. Kemudian kuantitatifnya ini juga mengambil data-data dari lembaga terkait. Yang ini kemudian dilakukan analisis statistik, pembobotan, dan kemudian didapatkanlah angka-angka yang kemudian dikonversi menjadi tinggi, rendah, atau sedang. Kira-kira seperti itu. Poin pentingnya adalah bahwa ini menggunakan mix method, metodologi kuantitatif dan kualitatif. Itu poin dari metode yang digunakan dalam IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, baik teman-teman yang ada di ruangan maupun teman-teman yang ada di Zoom, kita sekarang akan melaksanakan post test. Silakan teman-teman masuk ke dalam website atau aplikasi Kahoot. Silakan diketik dalam Google-nya
Oke, kemudian menunggu peserta ya Bu ya. Silakan masuk teman-teman semua. Kita tunggu sampai 30 detik untuk teman-teman peserta, adik-adik yang ada di ruangan maupun rekan-rekan peserta yang ada di Zoom. Silahkan ketik di Google-nya www.kahoot.it ya. Iya, silakan. Oke, kita tunggu 10 detik lagi sampai pesertanya banyak. 40 orang ya Bu ya minimal. Oke. Oke, kita tunggu 5 detik lagi. Silakan teman-teman yang ada di Zoom untuk bisa masuk ke dalam aplikasi, diketik. Kita tunggu 2 detik lagi. Oke. Oke, baik, kita mulai. Post testnya 1, 2, 3. Saya bacakan pertanyaan, nanti teman ada pilihan jawaban. Apa tujuan utama dalam penyusunan IKP? 1, menentukan strategi kampanye. Yang kedua, meningkatkan partisipasi pemilih. Ketiga, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu. Dan yang keempat, menentukan pemenang pemilu. Oke, 3 detik diberi waktu untuk menjawab. Silakan. Oke, close. Oke, baik, ini papan skor ya, siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, IKP mulai dikembangkan oleh Bawaslu sejak tahun berapa? Ada pilihannya 2014, 2015, 2016, dan 2012. Oke, 3 detik untuk menjawab. Oke, silakan, diklik. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga, kerangka IKP terdiri dari berapa dimensi utama? Tadi sudah dijelaskan oleh presenter. Silakan dijawab 1, 2, 3 atau 4. 1, 2, 4 atau 5. 3 detik. Oke, close. Oke. Selanjutnya, berikut yang bukan termasuk dimensi IKP adalah manajemen konflik, partisipasi, kontestasi, penyelenggaraan pemilu. 3 detik untuk menjawab. Oke. Lanjut pertanyaannya. Unit analisis utama dalam IKP adalah kecamatan, kabupaten kota, desa kelurahan, atau nasional. Silakan 3 detik untuk menjawab. Oke. Pembobotan indikator dilakukan untuk mengurangi jumlah data, menambah jumlah indikator, menghapus indikator yang tidak penting, menentukan tingkat kepentingan setiap setiap. Oke, silakan dijawab 3 detik. Oke, lanjut. Coding scam digunakan untuk menambah indikator baru, mengubah data kuantitatif menjadi cerita, mengubah data kualitatif menjadi angka, dan menghapus data yang tidak relevan. 3 detik untuk menjawab, dipersilakan. Cukup? Lanjut pertanyaannya. Contoh data kuantitatif dalam IKP adalah opini masyarakat, tingkat kerawanan tinggi sedang rendah, jumlah laporan politik uang, dan narasi pemberitaan. Silakan. Disampaikan oleh ketiga pimpinan yang lain, tapi sebelum itu saya mendahului dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman mewakili masyarakat di Kabupaten Buru. Yang kedua, sebagai bukti tanggung jawab kelembagaan kami, saya harus sampaikan mewakili ketika tadi lupa disampaikan oleh Ibu Tuti dan 2 sahabat pimpinan yang lain, Bawaslu Provinsi Maluku setelah menerima pemberitahuan akan dilakukan aksi damai, maka kami memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas perjalanan keluar dan menunggu teman-teman hadir di sini. Dan kami sudah berada di kantor sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Ini pertanda bahwa kami komitmen Sahamina Watona tetap konsisten sebagaimana amanat konstitusi.
Dan yang ketiga, saya dengan teman-teman pimpinan yang lain juga menyampaikan permohonan maaf. Seyogianya juga Pak Ketua harus ada bersama-sama dengan kami, tetapi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakili oleh kami berempat, sehingga atas kesepakatan bersama kita berempat menunggu di sini. Yang berikut teman-teman sekalian, kami berterima kasih karena ternyata harapan Bawaslu untuk ada dukungan dari masyarakat dalam mendukung kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam bentuk pengawasan kolaborasi atau pengawasan partisipatif dapat teman-teman tunjukkan hari ini juga, selain yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat-masyarakat lain pada tahapan-tahapan sebelumnya. Teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa aspirasi hari ini adalah bentuk kontrol publik dan secara tegas sudah disampaikan oleh ketiga pimpinan yang lain. Kita siap menerima ini. Kita akan melakukan seluruh proses sebagaimana mekanisme tata cara dan prosedur untuk memastikan apakah kebenaran terhadap informasi yang dinyatakan di dalam pernyataan sikap ini, teman-teman, bisa kita lakukan proses tindak lanjut secara lanjutan atau tidak. Karena saya harus mengingatkan, saya kira teman-teman di sini ada belajar hukum ya. Siapa yang mendalilkan, dia juga wajib membuktikan itu. Betul? Dan dalam pernyataan sikap teman-teman, ini adalah informasi yang didalilkan bahwa ada potensi kejadian-kejadian yang mengarah pada pencideraan proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Buru yang diduga, ingat sekali lagi, yang diduga dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan karena itu, tadi penegasan sudah disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat pembelajar yang saya hormati, menonton video tadi, sudah tentu semua sahabat-sahabat memiliki banyak sekali jawaban terhadap video yang baru saja ditampilkan. Demokrasi substansial sesungguhnya bukan terletak hanya pada waktu pemungutan suara, tetapi sesungguhnya terletak pada bagaimana proses, mekanisme, dan tata cara demokrasi itu dilaksanakan secara jujur, adil, dan objektif. Bawaslu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 Ayat 1 huruf A diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu. Indeks kerawanan pemilu adalah sebuah pendekatan yang dilahirkan oleh Bawaslu untuk mendapatkan data yang valid guna melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan sebagaimana tugas pengawasan yang patut dan wajib dilaksanakan oleh Bawaslu. Karena itu, metodologi yang baik adalah sebuah nilai yang penting digunakan dalam menyusun indeks kerawanan pemilu. Sahabat pembelajar yang kami hormati dan kami cintai, hari ini Bawaslu Provinsi Maluku menghadirkan Subair, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Stephen Melai, Kodim Ekten OD Bawaslu Provinsi Maluku, Daim Bacora Warin, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, untuk menyampaikan materi di sore hari ini bagi sahabat-sahabat pembelajar semua dengan judul Metodologi Indeks Kerawanan Pemilu sebagaimana yang ditugaskan kepada kita. Sahabat-sahabat pembelajar, Bawaslu membelajarkan yang
sangat saya kagumi. Kalau tadi sahabat-sahabat sudah melihat 3 pria tampan dari Provinsi Maluku, maka saya yakin juga bahwa dengan melihat para ahli yang muncul di depan ini, Robert Dahl, Norris, Sarah Birch, kemudian Mosafar dan Sketler, maka bagi sahabat-sahabat yang selama ini melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu, maupun juga sahabat-sahabat yang turut serta melakukan fungsi-fungsi pengawasan kolaboratif bersama-sama dengan Bawaslu, sudah tentu tidak asing dengan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli yang di depan ini. Sahabat semua, teori-teori ini, para ahli ini, teori mereka menjadi dasar untuk Bawaslu merumuskan ya konsep atau kerangka konseptual indeks kerawanan pemilu. Karena konsep IKP sebagai landasan metodologis dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu, ini adalah angka konseptual yang sangat berfungsi, sahabat-sahabat pembelajar semua, untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kerawanan pemilu itu dapat diukur secara sistematis. Indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu melahirkan 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi konteks sosial dan politik. Dimensi yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan pemilu. Dimensi yang ketiga adalah dimensi kontestasi. Dan dimensi yang keempat adalah dimensi partisipasi. 4 dimensi ini juga di breakdown secara rigid lagi, melahirkan 12 subdimensi, di mana dimensi konteks sosial dan politik memiliki 3 subdimensi. Yang pertama adalah subdimensi keamanan, yang kedua subdimensi otoritas penyelenggara pemilu, dan yang ketiga adalah subdimensi otoritas penyelenggaraan negara. Dimensi yang kedua melahirkan 5 subdimensi. Subdimensi yang pertama adalah hak memilih, yang kedua adalah pelaksanaan kampanye, yang ketiga adalah pelaksanaan pemungutan suara, yang keempat adalah adjudikasi dan peraturan pemilu, serta yang kelima adalah pengawasan pemilu. Sahabat belajar Bawaslu mengajarkan yang saya hormati. Dimensi yang ketiga adalah dimensi kontestasi. Ada 2 subdimensi dalam dimensi kontestasi ini. Yang pertama adalah subdimensi hak pilih, yang kedua adalah subdimensi kampanye caleg. Dan subdimensi yang keempat, dimensi yang keempat, partisipasi, ada 2 subdimensi, yakni yang pertama adalah partisipasi pemilih dan subdimensi partisipasi kelompok masyarakat. Kita juga, Bawaslu Maluku akan menyampaikan 2 hal dalam pemaparan materi kita ini. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah landasan konseptual IKP, yang kedua adalah unit analisis, dan yang ketiga adalah metode dan praktek pemetaan IKPE secara tematik di Provinsi Maluku yang kemudian melahirkan 2 produk buku kami. Dan karena itu, dengan hormat, saya mempersilakan sahabat Daimah Kotawarin untuk melanjutkan materi yang kedua, yakni unit analisis. Saya persilakan. Ya, unit analisis adalah unsur atau objek utama yang menjadi fokus penguatan atau pengumpulan data dalam suatu penelitian. Unit ini merupakan entitas yang akan analisis untuk menjawab pertanyaan, meneliti dan menguji teks yang dibuka. Nah, pemilihan unit analisis yang tepat sangat penting karena akan membuktikan data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data serta pendekatan analisis
Ya, dengan demikian dalam konteks kabupaten kota, unit analisis level kabupaten kota ada 4. Kedekatan dengan pemilih dan dinamika politik lokal. Di kadar sesuatu kabupaten kota, tentunya politik di lokal di atas kabupaten kota yang tidak akan sama. Kalau kita analisis dari sisi isu sama, yang berbeda lagi dinamikanya. Yang kedua, data lebih rinci dan spesifik. Ini sangat penting untuk menguji data itu, maka ini menjadi indikator. Dan yang ketiga adalah kewenangan pengawasan Bawaslu kabupaten kota. Sangat penting karena Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penelitian. Dan yang keempat, variasi kewenangan antar kabupaten kota. Yang saya katakan di awal bahwa antara kabupaten satu dengan kabupaten lain tentunya punya variasi kewenangan yang sangat berbeda. Nah, oleh karena itu ini menjadi indikator kita untuk menyusun IKP. Pada level analisis provinsi, ada 4 juga, agregasi data kabupaten kota. Pengumpulan data sangat penting kami lakukan. Dan yang kedua, kewenangan di tingkat provinsi. Dan yang ketiga, kewenangan Bawaslu provinsi, dan 4 perbedaan pendekatan perhitungan. Yang berikut, tahapan pengolahan instrumen data IKP. Kita mulai dengan menerima instrumen via SPK atau Sistem Informasi Penanganan Perkara. Dan yang kedua adalah membaca dan mencermati panduan. Ini sangat penting kita lakukan. Dan memilih sumber data untuk 61 indikator yang sudah jelas oleh Kakak Dr. Steve Milailai. Pengumpulan data dari 61 indikator dan pengisian instrumen IKP. Nah, melaporkan dan mengecek instrumen data. Memastikan kembali instrumen data. Memastikan kembali instrumen data, melakukan instrumen data IKP secara online, dan melaporkan kepada Bawaslu dan menyimpan instrumen data IKP. Inilah yang kami lakukan. Dan seterusnya akan dilaksanakan oleh Bapak Dr. Sumair, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adai, Bapak Ibu peserta perjalanan yang bahagia. Tadi Pak Stedi menyinggung soal 2 produk yang kami hasilkan dari hasil pemetaran kerawanan yang dilakukan di Maluku. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Jika Bawaslu RI sudah mengeluarkan IKP, apakah IKP itu kita langsung kita gunakan di wilayah masing-masing? Bagi provinsi dan kabupaten kota yang nilai indeksnya tinggi, maka tentu saja mungkin langsung gunakan. Tapi bagi provinsi yang nilai indeksnya sedang, apalagi rendah, maka indeks itu atau IKP itu mungkin hanya sekedar sebagai dokumen saja, tidak digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan pencegahan. Atas dasar pemikiran seperti itu, ini Bawaslu mencoba membuat pemetaan karena kami telah sadar dengan mengadopsi atau menunjukkan seperti yang dikatakan tadi ke dalam sebuah metode yang lebih sederhana dengan harapan kita memotret tingkat lokal secara komprehensif dan bisa digunakan sebagai bahan untuk menyusun pencegahan yang lebih efektif dan mengakomodir dinamika tingkat lokal. Selain itu, kami mendapatkan informasi bahwa ketika IKP di Maluku ada kesan ini tidak muncul ya. Kalau ini, iya, nggak apa-apa karena nanti sebenarnya ini pengulangan dari yang sebelumnya. Jadi ada selanjutkan ada kekhawatiran ketidakseriusan teman-teman di kabupaten kota ini sebenarnya kami juga khusus dalam proses pengambilan data sehingga penyusunan pemetaan kerawanan di tingkat provinsi bagian dari memastikan
bahwa data yang dikumpulkan khusus untuk Maluku itu betul-betul valid dan dipertanggungjawabkan. Kalau tadi penyusunan EKP menggunakan istilah dimensi dalam dimensi, maka kami kemudian mengambil yang bagian dimensinya saja dan menjadikannya dengan istilah tema, sehingga hasil pemetaan kami berkaitan dengan pemetaan kerawanan secara tematik. Ada 6 tema yang akan kami ambil, mulai dari netralitas ASN, penyelenggara pemilu, politik uang, politisasi usaha, keamanan, pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu. Jadi dengan pendekatan yang sedikit berbeda, tetapi dengan metodologi yang kurang lebih sama, kita mencoba membuat sebuah pemetaan kerawanan yang kira-kira menjadi pendamping dari IKP yang dihadirkan oleh ini. Dan hasilnya adalah 2 buku yang disebutkan oleh Pak Sesi tadi, yang tadi juga Pak Ketua Jadi menyampaikan kita menggunakan juga 2 pendekatan mix kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu menggunakan skala ordinal. Jadi sederhana yang menentukan ada 3 kriteria yang akan buat. Yang pertama, pelanggaran apa yang paling rawan dilakukan pada setiap tahapan. Yang kedua, isu apa yang paling menonjol pada seluruh tahapan. Dan yang ketiga, kabupaten mana yang paling muncul jenis-jenis pelanggaran yang telah kita katakan. Itu kita ukur dengan menggunakan skala ordinal, statistik sederhana. Sementara pendekatan kualitatifnya kita lakukan pendalaman terhadap semua jenis pelanggaran yang muncul. Sebagai contoh, ada temuan sekitar 2.000 orang penduduk di Maluku yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum terdaftar dalam DPT. Nah, itu tentu saja perlu mencari alasan mengapa sampai 2.000-an ini tidak terdaftar. Itu hanya bisa digunakan dengan melakukan pendekatan mendalam dengan metodologi kualitatif. Sumber datanya kita ada 4 kategori. Yang pertama kasus kejadian, kita mulai dari pilkada. Kebetulan yang kita petakan yang kedua, pemilu dan pilkada. Kita mulai dari pilkada 2018, kemudian pemilu 2019, dan pemilu terakhir sebelum 2024 adalah pemilu tahun 2000, pilkada tahun 2020. Kemudian yang kedua kasus kejadian di pemilu dan pilihan berjalan itu 2024. Lalu dari catatan hukum, dari portfolio kita, dari media-media cetak, media lain, maupun sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan masyarakat yang diukur dari keterlibatan unsur-unsur masyarakat itu dalam kegiatan yang kita selenggarakan. Metode pengumpulan datanya, observasi, wawancara mendalam, kemudian dokumentasi. Ini ada sedikit masalah, jadinya harusnya itu data sekunder kita lewati. Lokasi dan informan. Penelitian kita lakukan di 11 kabupaten kota dengan metode yang tadi mengadopsi metode IKP. Beberapa publikasi kita lakukan, terutama kita tidak lagi fokus pada dimensi dan subdimensi, tapi kita mengambil beberapa dimensi yang penentuan dimensi yang kita analisis itu melibatkan pakar-pakar dari eksternal, dari perguruan tinggi dan bagian studi di Maluku. Kemudian enumeratornya, kalau menggunakan istilah statistik atau penelitinya, kita libatkan komisioner di 11 kabupaten kota, dibantu oleh staf yang kita tunjuk dan kita SK-kan dalam sebagai pokja penyusunan peta kerawanan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini.
Ini adalah bukunya, Bapak Ibu. Memang kita punya 3 tujuan dalam identifikasi ini. Yang pertama, ini tadi sebagai deteksi dini atas kemungkinan pelanggaran yang terjadi pada pilihan, kemudian menjadi dasar bagi kita Bawaslu secara internal dan juga bagi seluruh stakeholder dari Maluku untuk menyusun strategi-strategi terkait dengan tupoksi masing-masing dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih banyak. Dan yang ketiga tentu saja dengan adanya buku seperti ini bisa menjadi dokumen untuk dikembangkan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk pemilu berikutnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sefi untuk kita lanjut dari seluruh apa yang telah akan sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Naim dan Kakak Subai untuk presentasi selanjutnya. Dewan juri, para fasilitator dan sahabat-sahabat peserta pembelajar, baik yang secara langsung maupun yang berada di rumah, yang mengikuti lewat Zoom, itu adalah pemaparan materi kami dari Provinsi Maluku terkait dengan metodologi indeks kerawanan pemilu. Bahwa dengan waktu 30 menit tidak bisa secara rigid kita menjelaskan bagaimana melakukan pengumpulan data secara komprehensif, bagaimana kita melakukan analisis data, mulai dari mekanisme coding dan sampai pada analisis dan pengindeksasian dari hasil pemetaan dari potensi kerawanan dan potensi masalah pemilu tersebut. Karena itu, lewat mekanisme pembelajaran berbasis learning system yang disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, kami Bawaslu Provinsi Maluku telah menyediakan bahan ajar maupun soal pretest dan post-test yang kemudian teman-teman, sahabat-sahabat pelajar Bawaslu pembelajaran bisa menggunakan itu secara baik dan maksimal, yang mana akan berdampak pada pembentukan pengetahuan dan juga penguatan referensi bagi kita semua, maupun yang disampaikan oleh kedua sahabat kami, Pak Daim dan Kak Subai. Yang paling penting juga adalah IKP ini menjadi sebuah mekanisme error system, error warning system yang digunakan secara kelembagaan oleh Bawaslu dan kemudian menjadi preferensi penting dan referensi yang lengkap bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Demikian presentasi dari kami Provinsi Maluku. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kami Nyong Ambon yang ganteng-ganteng menyampaikan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, selamat sore. Salam. Terima kasih Ibu Nila selaku fasilitator yang mengawali giat Bawaslu Membelajarkan pada hari ini. Saya Adi Watulistiwa yang akan menjadi tambal atau pengisi ruang-ruang yang kosong yang mungkin belum tersampaikan baik oleh Bapak Ibu dari Provinsi Jambi maupun Bapak-Bapak dari Provinsi Maluku. Dalam pembelajaran metodologi indeks kerawanan pemilu seperti tadi yang sudah dibahas banyak sekali oleh Bapak Ibu dari kedua peserta kita pada sesi ini dengan topik metodologi indeks kerawanan pemilu. Bapak Ibu, dalam fungsi indeks kerawanan pemilu sebagai early warning system tentu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan sebelum adanya kejadian yang pernah terjadi di masa yang lalu. Sehingga basis data sebagaimana sudah dijelaskan oleh kedua presenter kita pada kesempatan hari ini adalah data kejadian yang sudah berulang terjadi di periode-periode sebelumnya.
di pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan di pemilihan sebelumnya. Sehingga kebutuhan atau urgensi dan penyusunan atau metodologi yang digunakan dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu ini tentu adalah sebuah instrumen untuk mendukung atau mendeteksi potensi masalah yang ada di yang mengganggu integritas pemilu yang diselenggarakan. Dengan membuat atau menganalogikan IKP ini sebagai sebuah rambu-rambu, sebagaimana analogi sebuah jalan raya itu sebagai pemilunya, rambu-rambu ini sebagai IKP-nya, kita bisa memasang rambu-rambu di sebuah jalan raya dengan hati-hati rawan kecelakaan. Artinya di jalan itu sudah sering terjadi kecelakaan. Begitupun dalam pemilu, kita bisa memasang rambu-rambu IKP di Maluku maupun di Jambi atau di daerah lain yang disebut rawan dalam sebuah dimensi. Tentu itu karena pernah dan bahkan sering terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga perlu disusun atau dirumuskan sebuah metodologi yang paling tepat untuk menyatukan antara kejadian atau peristiwa yang bersifat kuantitatif dengan terjadi berulang, serta dipadukan dengan bobot, dampak, atau kualitatif bagaimana sebuah peristiwa berdampak terhadap jalannya atau integritas pemilu yang kita awasi, yang kita selenggarakan. Dalam kerangka konseptual yang sudah tadi banyak dibahas, tentu dimensi-dimensi ini bisa saja di pemilu berikutnya ketika kita merumuskan kembali sebuah konseptual IKP yang akan kita gunakan di pemilu berikutnya, bisa saja diperlukan dimensi yang baru. Misalkan apa yang sebelumnya tidak kita prediksi karena belum pernah terjadi, ternyata di pemilu 2024 ini terjadi. Misalkan bagaimana masifnya politik gentong babi, bagaimana dampaknya terhadap integritas dan hak pemilih untuk menyalurkan suaranya, sehingga itu bisa kita rumuskan kembali menjadi sebuah dimensi yang bisa diukur atas kejadian-kejadian yang pernah terjadi di pemilu 2020. Begitupun untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, kontestasi, partisipasi. Nah, hal yang barangkali belum atau akan kita lengkapi dalam sebuah metodologi indeks kerawanan pemilu ini adalah berangkat dari unit analisis yang merumuskan atau menjadi sumber data dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu. Dalam metodologinya, unit analisis ini berada di Bawaslu Kabupaten Kota serta Bawaslu Provinsi. Sehingga inisiasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku maupun Bawaslu Provinsi Jambi dengan membuat sebuah strategi baru bagaimana melakukan tindak lanjut terhadap indeks kerawanan pemilu yang sudah disusun dengan skala sedang, itu bisa saja ketika disusun kembali sebuah dimensi dengan memperluas dan mendalami data-data yang dikumpulkan yang bisa diolah menjadi sebuah strategi pencegahan yang berfokus pada skala prioritas yang harus dicegah supaya tidak terjadi di pemilu yang sedang berjalan. Sehingga unit analisis di masing-masing level ini penting untuk memahami bagaimana metodologi yang digunakan dalam menyusun indeks kerawanan pemilu. Nah, dalam prakteknya, pembobotan setiap indikator yang sudah disusun dan diuraikan ini tentu nilai relevansi bobot mencerminkan seberapa besar kontribusi indikator terhadap potensi kerawanan. Bisa saja indikator yang sama di wilayah yang berbeda atau di daerah yang berbeda memiliki dampak yang berbeda terhadap integritas penyelenggaraan pemilu di suatu wilayah.
Sehingga perlu ada kajian mendalam dalam sebuah perumusan menyusun metodologi penyusunan indeks kerawanan pemilu ini, dilihat dari kacamata atau perspektif penyelenggara termasuk kita sebagai pengawas pemilu dalam memberikan pembobotan. Sehingga yang terjadi saat ini dalam menyusun indeks kerawanan pemilu, dalam menyusun sebuah metodologi pembobotannya itu berdiskusi dan dirumuskan oleh bersama-sama dengan ahli. Kemudian proporsionalitas dalam prinsip pembobotan indikator, keseimbangan antar dimensi. Indikator penting diberi porsi yang lebih besar, namun tidak mendominasi secara ekstrim. Ditemukan bisa saja terjadi dalam sebuah pengumpulan data ada sebuah kondisi yang ekstrim, berbeda atau ada sebuah penyelewengan data yang seharusnya ada sebuah tren yang mungkin secara metodologi yang sudah disusun, tetapi ada sebuah perbedaan yang ekstrim dalam data yang diinput dari salah satu wilayah. Apakah itu diberi atau dihasilkan oleh kesalahan penginputan, atau memang sebuah peristiwa yang hanya terjadi di salah satu wilayah saja sehingga tidak termasuk ke dalam sebuah indikator, tetapi enumerator atau penginput data menganggap atau mempersepsikan bahwa itu adalah sebuah data yang sama dengan indikator yang dimaksud, sehingga perlu di sini adanya proporsionalitas. Dan prinsip berikutnya adalah validitas empiris berdasarkan data histori pemilu sebelumnya dan penilaian ahli. Tentu ini yang selama ini menjadi dasar dalam pembobotan indikator. Kemudian transparansi dilakukan untuk penentuan bobot harus dapat dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Inisiasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Maluku, inisiasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi adalah sebuah tindak lanjut nyata dari sebuah indeks kerawanan pemilu yang sudah disusun dengan metodologi yang memang sudah disiapkan oleh tim dari Bawaslu RI. Sehingga harapannya dengan memahami metodologi indeks kerawanan pemilu ini bisa mengembangkan strategi pencegahan dari sebuah IKP yang sudah dihasilkan berdasarkan penyusunan bersama, sehingga tindak lanjutnya memiliki langkah-langkah yang lebih rigid dan terperinci, dimensi yang memiliki indikator yang bisa diperluas sesuai dengan kearifan lokal yang berada di wilayah masing-masing. Bagaimana pembobotan dilakukan? Selama ini indeks kerawanan pemilu dilakukan pembobotannya itu di awal, sehingga dengan berbasis pada teori dan penilaian dari tim ahli. Maka karena pembobotan dilakukan di awal, perlu adanya konfirmasi dengan sebaran data setelah dikumpulkan. Apakah ada satu data, dua data yang berbeda sangat signifikan dibanding dengan data lainnya? Tentu itu perlu dikonfirmasi. Apakah ini kesalahan penginputan atau memang terjadi tetapi dengan perspektif yang berbeda? Pentingnya konfirmasi dalam metodologi yang kita susun untuk menyusun atau melahirkan sebuah indeks kerawanan pemilu yang selama ini kita lakukan. Tadi sempat disinggung terkait dengan coding scheme atau skema coding data, di mana pendekatan bisa dilakukan atau yang selama ini kita lakukan dalam menyusun indeks kerawanan pemilu berdasarkan metodologi yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif fokus pengukuran pada tingkat keseriusan atau dampak terhadap sebuah peristiwa. Sementara dalam kuantitatifnya, fokus pengukuran diukur berdasarkan jumlah kejadian. Jika di salah satu daerah terjadi pelanggaran money politik atau terjadi pelanggaran administrasi dalam tahapan pencalonan, seberapa besar dampak tingkat keseriusan itu terhadap integritas pemilu? Kemudian berapa kali jumlah kejadian? Atau misalkan dalam tahapan pungut hitung terjadi kekurangan surat suara di beberapa TPS, dan berapa kali itu terjadi? Apakah pemilu 2024 saja atau sudah terjadi sejak 2029 di wilayah itu? Sehingga perlu dilakukan fokus pengukuran dari kedua aspek tersebut,
kualitatif dan kuantitatif. Begitupun untuk contoh skornya. Untuk pendekatan kualitatif, contoh scoringnya mendekati ke rendah, sedang, dan berat. Dampaknya pada bobotnya. Apakah dampaknya terhadap integritas pemilu ini, terhadap kelancaran pemilu ini, itu berdampak rendah, sedang, atau berat. Bisa saja ada satu peristiwa yang berdampak besar, berdampak berat terhadap sebuah integritas atau penyelenggaraan pemilu, tetapi ada juga peristiwa yang kuantitasnya sering terjadi, banyak terjadi dan berulang-ulang, tetapi dampaknya, bobotnya rendah, itu akan dibedakan dalam pembobotan yang berdampak pada scoring. Sehingga untuk kuantitatif skornya 0 sampai 3, di mana 0 ini kalau tidak ada kejadian diberi skor 1 kalau ada 1 sampai 2 kasus, diberi skor 2 kalau 3 sampai 5 kasus, dan diberi skor 3 kalau lebih dari 5 kasus. Dalam metodologi yang kita rumuskan ini, pendekatan kuantitatif ini tentu bisa saja berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya untuk melihat sebuah jumlah kejadian, sehingga perlu adanya pendalaman terkait data yang kita kumpulkan, khususnya bagi enumerator untuk menginput dalam proses pengumpulan data penyusunan indeks kerawanan. Kemudian selanjutnya logika perhitungan IKP. Dalam scoring IKP kita mengenal dengan penjumlahan bobot kali frekuensi, di mana skor mentah itu dihitung frekuensi kejadian dikali bobot tingkat keseriusan. Inilah dasar penghitungan mentahnya dalam proses penyusunan IKP yang kita lakukan di tahun 2024 yang lalu. Kemudian winsorisasi itu penanganan outliers atau data ekstrim agar tidak bias. Winsorisasi ini ketika data sudah dikumpulkan, ternyata kita, tim penyusun, menemukan sebuah data yang ekstrim sekali berbedanya, maka dilakukan perlakuan khusus oleh tim, bukan menghilangkan datanya, tetapi kita melakukan penyesuaian. Apakah ini memang wajar tingkat perbedaan yang ekstrim ini atau tidak? Jika wajar itu bisa dilanjutkan, tetapi jika setelah dikonfirmasi ketidakwajaran, ternyata ada kesalahan input atau memang terjadi tetapi sebuah datanya tidak wajar, sehingga dilakukan penyesuaian oleh tim, sehingga menghasilkan sebuah data atau bahan indeks, inputan atau masukan data terkait dengan indeks kerawanan pemilu ini menjadi sebuah data yang secara statistik dibilang data normal. Nah, kemudian dilakukan juga normalisasi, yaitu transformasi minimal maksimal, di mana skala 0 sampai 100 ini supaya setara antar indikator, sehingga pembobotan dan normalisasi bermanfaat atau berguna untuk menyetarakan antar indikator dari yang tadi indikatornya yang dampaknya rendah terhadap sebuah penyelenggaraan pemilu yang tidak terlalu signifikan mengganggu jalannya proses semua tahapan pemilu, dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memberikan dampak yang sangat besar dan berpengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran jalannya proses pemilu. Kemudian logika perhitungan selanjutnya adalah agregasi, di mana agregasi ini penggabungan nilai indikator ke dimensi hingga skor akhir. Hingga akhirnya tersajilah sebuah indeks kerawanan pemilu dengan scoring 0 sampai 100 dengan menggunakan simpangan baku untuk menentukan skor berapa yang dianggap rendah, skor berapa yang dianggap sedang, dan skor berapa yang dianggap tinggi. Dalam sebuah wilayah secara nasional, jika ternyata banyak wilayah atau simpangan bakunya bisa ditentukan di 0 sampai 50, kemudian 50 sampai 70 dan 70 sampai 100, bisa saja 0 sampai 50 ini menjadi sebuah skor yang rendah. Tetapi bisa saja berbeda dengan wilayah atau provinsi lainnya. Ketika provinsi itu didominasi oleh skor yang cukup tinggi, misalkan, bisa saja angka 40 bisa dianggap sebuah skala atau scoring IKP dengan kategori sedang. Sehingga penggunaan simpangan baku untuk menentukan tingkat skala kerawanan
itu sangat dipengaruhi oleh unit analisis. Untuk provinsi ditentukan oleh unit analisis di setiap kabupaten kota, dan untuk IKP secara nasional ditentukan oleh unit analisis di tingkat provinsi. Sehingga dihasilkanlah indeks kerawanan pemilu tahun 2024 yang sudah kita susun dan sudah dimanfaatkan untuk penyusunan strategi pencegahan dengan 3 kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Itulah singkatnya dalam mengisi ruang-ruang kosong yang belum tersampaikan baik oleh Bapak Ibu di Provinsi Jambi maupun Bapak-Bapak di Provinsi Maluku, sehingga harapannya adalah dengan kita belajar terkait dengan metodologi indeks kerawanan pemilu, kita bukan hanya berperan sebagai enumerator, kita bukan hanya berperan sebagai penginput data saja, tetapi kita berperan untuk ikut menganalisis data apa yang memberikan pengaruh atau dampak besar dan harus kita jadikan prioritas dalam proses perencanaan kegiatan pencegahan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dengan terakhirnya saya, dan pula paparan dari narasumber. Untuk selanjutnya waktu diserahkan kembali ke fasilitator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Masih punya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menarik tadi yang disampaikan oleh presenter dari Maluku, yang kemudian mengelaborasi atau mengambil metode yang dilakukan oleh Bawaslu RI terhadap IKP yang kemudian dilokalkan dalam di Provinsi Maluku. Nah, tadi ada salah satu indikator yang dipakai, yaitu indikator keamanan. Nah, setahu saya keamanan itu kan bukan tugas kita dalam mengawasi, apalagi mencegah, karena bukan tugas pengawas pemilu terkait dengan keamanan. Nah, pertimbangan apa yang kemudian dipakai oleh Bawaslu Maluku? Kenapa pertimbangan indikator keamanan itu dimasukkan dalam IKP versi Provinsi Maluku itu? Sekiranya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Mungkin saya tidak langsung menjawab yang pertanyaannya ya, tapi saya mau menjelaskan beberapa bagian yang mungkin tadi lupa saya jelaskan terkait mengapa pemetaan di lokal ini harus dilakukan. Itu kata melahirkan hasil penelitian yang paling karena yang kita mau hasilkan adalah sebuah perkiraan. Maka tentu saja ukuran metodologi yang kita gunakan baik atau tidak itu tergantung dari seberapa valid perkiraan yang kita hasilkan. Ya, masalahnya kita tidak bisa mengukur apakah perkiraan yang kita hasilkan di 2024 kemarin itu betul-betul valid atau tidak. Sehingga ini memberi ruang, saya pikir, bagi kami di Bawaslu Provinsi untuk membuat banyak atau beberapa tambahan metodologi yang nanti saling melengkapi. Dan sekali lagi, meskipun kami menghasilkan sebuah dokumen dokumen peramalan yang lain, kita juga tidak bisa mengukur apakah itu berhasil atau tidak. Tapi kami bisa berbangga misalnya bahwa dalam sejarah penyelenggaraan pilkada di Maluku, baru mungkin pilkada di tahun 2024 kemarin tidak ada sama sekali gugatan di MK. Itu salah satu indikator. Lalu masuk ke bagian keamanannya. Keamanan sangat penting. Selain karena dalam metodologi IKP di tingkat nasional ada dimensi sosial politik yang salah satu subdimensinya adalah keamanan. Kami punya pengalaman yang menyedihkan terkait dengan masalah keamanan. Pernah kantor Bawaslu Kecamatan dibakar oleh massa sehingga Panwascam tidak bisa melaksanakan tugasnya. Pernah kantor KPU dibakar oleh massa sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya.
Sehingga menurut saya, meskipun tidak terhubung secara langsung menjadi tupoksi kita, tetapi memetakan potensi-potensi keamanan yang mempengaruhi tugas kita, itu penting untuk dipetakan. Selain itu, dokumen yang kami hasilkan memang bukan hanya ditujukan untuk penggunaan internal Bawaslu saja, tetapi juga kita sumbangkan kepada stakeholder kita, termasuk kepolisian di sebuah tingkatan, untuk dijadikan sebagai bahan pembanding dalam menyusun strategi-strategi pencegahan. Dalam hal ini mencegah atau menentukan titik-titik rawan keamanan dalam konteks kita yang mengganggu penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Itu mungkin hubungannya. Terima kasih, Pak Jen. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pak Sefi, Pak Daik mau menambahkan? Baik. Masih ada waktu, bisa ditambahkan. Saya melanjutkan saja, hanya menegaskan kembali bahwa subdimensi keamanan itu merupakan, sekali lagi ya Pak Jen, teman-teman pembelajar semua, merupakan subdimensi dari waktunya sudah habis, dimensi waktunya sudah habis. Alasan saya tadi tinggal 2 menit. Waktunya sudah habis. Terima kasih Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan teman-teman presenter dari Jambi dan Maluku. Ya, berbicara tentang indeks kerawanan pemilu, tadi salah satu dimensinya itu adalah partisipasi masyarakat. Nah, sebetulnya saya ingin bertanya nanti keduanya, bagaimana kita mengukur kategori partisipasi masyarakat ini, apakah dia masuk kategori rendah, sedang maupun tinggi. Kemudian apa yang mempengaruhi kategori-kategori itu, dan mungkin bisa dicontohkan dari masing-masing provinsi. Karena dari beberapa dimensi partisipasi ini tidak terlalu banyak dibahas. Yang biasanya banyak dibahas itu netralitas ASN, keamanan, kemudian penyelenggaraan. Kalau partisipasi biasanya kita hanya mengukur dari keaktifan masyarakat turun di TPS, tapi mungkin ada indikator-indikator lain yang bisa menjadi bahan kita ke depannya bagaimana kita menyusun IKP tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dimensi partisipasi, contoh di Jambi, Pilkada 2020 itu menyebabkan PSU hanya persoalan pemilih tidak atau belum melaksanakan rekam KTP elektronik 2020. Ini menjadi kemudian presiden bagi PSU di tempat lain untuk konteks pilkada. Nah, ini disebabkan karena memang tingkat partisipasi pemilih atau masyarakat itu rendah, sangat rendah Jambi itu dalam melaporkan kondisi-kondisi data pemilih ketika belum merekam. Dan ini kejadian juga di kemarin pilkada 2024 di Jambi, yang mana di salah satu kabupaten salah satu penyebabnya adalah pemilih tidak menggunakan KTP elektronik. Dulu 2020 ada 88 TPS yang diulang gara-gara hanya satu persoalan. Pemilih belum merekam, kemudian mencoblos karena sudah masuk dalam DPT. Nah, kami melihat bahwa dimensi partisipasi politik itu terkait dengan publik, terkait dengan pemilih, terkait dengan masyarakat dalam konteks menjaga hak pemilihnya. Ini level pentingnya di situ. Saya pikir demikian. Terima kasih. Yang pertama, kalau soal cara menghitungnya, kan sebenarnya sederhana cara menghitungnya. Tinggal kita isi semua instrumennya, masukkan ke rumus, keluar. Sederhana cara kita bekerja sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi juga secara teknis, dan kita terbantu dengan teknologi. Saya statistik hari ini bukan statistik yang susah, yang penting kita memahami metodologi dan cara kerjanya. Nah, kami mau membahas terkait dengan hak memilih atau partisipasi pemilih dalam konteks pemetaan kerawanan tematik yang kami susun di Maluku. Salah satu faktor yang membuat atau mempengaruhi partisipasi pemilih adalah terdaftarnya pemilih yang
yang memenuhi syarat secara undang-undang, tetapi tidak bisa memilih karena tidak terpenuhi syarat secara administrasi. Dan itu menjadi temuan kami di Maluku di banyak tempat. Ini saya contohkan hasilnya Bapak Ibu. Saya tidak dibuatkan PowerPoint yang tergabung dengan materi pada hari ini. Ada 3 indikator yang kami temukan tinggi dalam hal penyebab partisipasi pemilih tidak maksimal dalam pemilihan. Yang pertama, berkenaan dengan adanya pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar. Ini rata di seluruh kabupaten kota. Yang kedua, berkenaan dengan indikator adanya penduduk potensial pemilih tapi tidak memiliki KTP. Jadi tadi memenuhi syarat, memiliki KTP tapi tidak terdaftar di DPT. Yang kedua, memenuhi syarat secara umur usia tetapi tidak memiliki KTP. Dan yang ketiga, berkenaan dengan indikator adanya pemilih tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar dalam DPT. 3 indikator ini yang kami dapatkan dari hasil menelusuri dan mengkaji IKP dari itu. Lalu kemudian kami kembangkan dengan pendekatan kualitatif, mencari tahu mengapa sampai ketiga hal itu bisa muncul dalam data kita yang berindikasi pada rendahnya atau menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Karena kami jelaskan secara kualitatif dalam buku yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya tambahkan bahwa sebagaimana dimensi partisipasi ada 2 subdimensi. Dimensi partisipasi pemilih dan dimensi partisipasi masyarakat. Dimensi partisipasi pemilih dalam indikator yang diberikan oleh Bawaslu RI dan IKP itu ada beberapa alasan. Secara empirik di daerah Maluku kita mendapatkan persoalan yang membuat sehingga mempengaruhi ya angka partisipasi dari subdimensi partisipasi pemilih itu. Pertama, dalam kaitan dengan konteks pemilu dan pemilu. Ada terdaftar di DPT, punya TPS, tetapi karena jangkauan geografis yang begitu jauh sehingga kemudian menurun. Yang kedua, soal partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat, kami telah memetakan di dalam buku produk kami bagaimana tingkat partisipasi masyarakat lewat kerja-kerja sama yang kita bangun, Bawaslu Provinsi Maluku bangun dengan kelompok-kelompok pengawas di tingkat lokal. Dan itu kita sudah sampaikan di dalam buku kita yang kami sudah sampaikan tadi. Terima kasih tambahan saya. Terima kasih. Masih ada 1 menit? Ya, dilanjutkan Pak Ketua. Masih ada 1 menit, silakan. Sebenarnya mengukur tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum itu kan sederhana sekali, gampang sekali kan. Jumlah DPT-nya berapa, yang datang berapa. Sederhana itu. Yang tidak datang berarti tidak memilih. Yang datang memilih. Tapi bagi Bawaslu kan mengukur partisipasi tidak cukup hanya dengan yang datang seperti itu. Sehingga fokus kami bukan pada soal berapa yang datang, berapa tidak datang. Tapi mengapa sampai tidak datang, terus yang datang ini apakah betul-betul memilih dalam kategori pemilih yang cerdas atau pemilih yang memilih karena alasan-alasan lain yang justru merusak integritas pemilu. Itu kira-kira sebagai tambahan. Terima kasih. Saya menangkap sebuah presentasi yang sangat menarik sekali dari kedua Bawaslu Provinsi. Secara umum apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan di Bawaslu sangat menarik sekali, terutama terkait dengan bagaimana kualitatif dilakukan, kemudian kuantitatif juga dilakukan, juga tadi oleh teman-teman dari Maluku mencoba mengimprovisasi untuk konteks lokal dan sebagainya. Ada yang kurang terkait dengan muatan lokalnya. Mungkin karena tadi muatan lokalnya tidak muncul, saya ingin dari kedua tim menyampaikan muatan lokal terkait dengan permasalahan IKP dari setiap daerah. Bahwa kedua tim ini mempunyai pemahaman yang sangat baik juga di dalam tadi memahami apa mandat konstitusional dari Bawaslu, kemudian juga
bagaimana menyusun instrumen untuk melakukan tugas fungsi pengawasan. Kalau saya menyimak tadi apa yang dijelaskan oleh tim dan apa yang dijelaskan oleh tim ahli dari Bawaslu, saya kira memang masih agak berjarak ya, dalam pengertian karena ini adalah juga menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat. Saya kira masih perlu diperbaiki, ditingkatkan mutu, apalagi hak pilih itu di Indonesia ditetapkan. Jadi gimana juga kita supaya mindset kita juga mulai berangkat semakin banyak meninggalkan peran-peran negara yang sudah mampu dilakukan oleh rakyat. Kalau dalam catatan kita di pemilu dan pemilihan kemarin, daerah blind spot kita masih mencapai 400 lebih. Daerah blind spot kita. Sehingga itu menjadi kendala kita untuk bagaimana menginput informasi dari berbagai kabupaten kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Tetapi bagi kami adalah ada mitra strategis yang kita lakukan. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kami juga mengajak masyarakat tidak hanya sekedar memilih, tetapi harus mengawasi. Itu bagian daripada kampanye kita untuk merubah mindset cara masyarakat untuk bagaimana partisipasinya untuk ke TPS. Mengapa kami membuat dokumen pendukung IKP dalam bentuk pemetaan kerawanan itu? Karena memang dalam pengumpulan data IKP kami merasakan ada jeda yang cukup besar antara provinsi lain dengan kami dalam hal misalnya tadi ada 400 wilayah blank spot. Ada wilayah-wilayah yang untuk menjangkau dengan kendaraan yang reguler tidak mungkin dilakukan, sehingga saya yakin ada bias informasi yang mungkin tidak terpotret dengan baik yang ke IKP. Jadi kami khawatir data yang terkumpul lalu kemudian di-store ke RI itu adalah data yang mungkin mengalami pembiasan di tengah jalan, sehingga perlu diklarifikasi dengan sebuah penelitian yang lebih bersifat lokal, lebih bersifat mikro. Dan alhamdulillah untungnya tidak ada perbedaan datanya, sehingga valid data yang IKP yang ada di Bawaslu RI itu. Kita hanya menambahkan penjelasan-penjelasan kualitatif yang memberikan pemahaman mengapa sampai itu terjadi. Kami mampu memetakan berdasarkan dengan apa yang disajikan oleh Bawaslu RI dan kami turunkan secara tematik di lokal Jambi, dan itu ternyata benar adanya. Dan kita ternyata berhasil juga untuk memitigasi, kemudian memberikan informasi kepada stakeholder yang lain terhadap kepemiluan ini. Barangkali itu tanggapan dari kami, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pimpinan yang lain, silakan. Izin. Terima kasih Bung Jos. Beliau ini dosen selain di UB juga di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Jadi cukup berbangga ada orang Indonesia yang menjadi dosen di Amerika Serikat. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Nelson. Memang ada disparitas Pak antara yang disampaikan oleh Widya Suara dengan yang disampaikan. Karena mungkin ini kan kewenangan dari RI ya Pak. Terkait dengan metodologi, kemudian bagaimana merumuskan apa yang menjadi tujuan, prinsip, azas, dan sebagaimananya. Ruang lingkupnya ada di RI. Ini arahnya kebijakan, bukan implementatif. Sehingga yang kami jelaskan di sini adalah hal-hal yang sifatnya dibuat oleh Bawaslu RI. Karena tujuannya adalah membelajarkan, artinya posisi ini untuk sharing knowledge dengan peserta yang di Zoom maupun yang di ruangan. Saya pikir pasti ada disparitas lah antara yang disampaikan oleh kami dengan Widya Suara. Kemudian dengan Pak Saud, apakah nanti kalau IKP-nya rendah, saya izin menanggapi Pak, ada 3 alasan kenapa Bawaslu tetap ada di Indonesia Pak. Pertama, secara sejarah, bahwa sejarah tidak ada pengawasan oleh lembaga pemantau. Tahun 82 sudah ada KPU membuat panitia pelaksana pengawas. Jadi seluruhnya berawal dari KPU. Bawaslu dibuat oleh KPU, DKPP, DKKPU dibuat oleh KPU. Semuanya berawal dari KPU. Kemudian Pak Nelson melakukan gugatan ke MK, putusan 11, Pak. Frasa suatu komisi dimaknai dengan 3 lembaga. Artinya kalau buat badan penyelesaian sengketa pemilu, dia bukan penyelenggara pemilu berdasarkan putusan MK nomor 11, Pak. Jadi Bawaslu harus tetap ada di Indonesia dan satu-satunya di dunia, dan belum bisa pengawasan diserahkan kepada negara dalam konteks negara terbesar keempat di dunia. Kita bukan negara yang kecil seperti negara-negara lain. Jadi menurut saya,
mau IKP rendah atau tinggi, Badan Pengawas Pemilu harus tetap ada di Indonesia. Jadi gitu ya Pak, izin Pak, tetap harus ada di Indonesia Pak, karena tidak bisa diserahkan oleh lembaga CSO atau yang lain. Ada dua alasan lagi, saya pikir tidak perlu saya sampaikan. Disertasi Bu Ida juga menyampaikan bahwa Bawaslu tetap harus ada Pak di Indonesia. Jadi saya baca utuh Bu sampai akhir, dan dalam salah satu bagian itu eksistensi Bawaslu dan DKPP tetap harus ada di Indonesia dengan konteks pemilu pada hari ini. Demikian jawaban dari kami. Selanjutnya ada closing dari Bu Viko, silakan. Satu menit lagi. Oke, karena waktunya singkat. Jadi kalau kita bicara IKP, berarti harus bicara eksekusi IKP. Itu lebih penting. Dan saya di sini menyampaikan, saya adalah koordinator wilayah IKP tertinggi se-Indonesia. 2 periode, yaitu Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Dan metode IKP itu sangat membantu kami dalam melakukan pemetaan, bahkan aparat kepolisian, TNI itu meminta apa IKP dari Bawaslu itu. 8 detik, siap. Ya. Jadi demikian kami pikir ini tidak akan selesai dengan waktu yang singkat. Menarik kalau dibicarakan sambil ngopi. Terima kasih. Kami ucapkan dari Provinsi Jambi. Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Kodip. Ini sangat berkesan bagi kami, suatu terobosan kegiatan yang sangat luar biasa untuk menambah ilmu kami satu pengawas.